Shalom, puji Tuhan. Di sore hari menjelang malam ini kita sama-sama akan diberkati firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau mengasihi hamba-Mu, di mana hamba-Mu percaya satu minggu yang lalu Mama telah Kau panggil pulang, dan hamba-Mu percaya saat ini Mama sudah bersama dengan Engkau, dan sukacita damai sejahtera nyata benar hadir di antara seluruh saudara hamba-Mu, karena kami percaya melalui iman kami bahwa Mama telah bersama dengan Engkau, karena Mama telah percaya dan Mama telah menerima anugerah keselamatan daripada Engkau sendiri, di mana yang saat ini kami yang masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini menjadi terang. Hendaknya Tuhan kuatkan kami, Tuhan berikan kami satu kemampuan, hikmat, akal budi, dan satu kepandaian untuk dapat menjadi terang bagi setiap orang di sekitar kami. Oleh karena itu, saat ini kami rindu diterangi oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, berikan hamba-Mu kesehatan, hikmat, akal budi, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman bagi setiap orang yang mendengar, terutama bagi setiap jemaat Efrata ataupun setiap orang yang nantinya mendengarkan kebenaran firman ini, mereka boleh menerima berkat. Roh Kudus bekerja bagi setiap mereka yang mendengar, berikan mereka hikmat, akal budi, supaya mereka dapat mencerna, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Saya baru satu minggu ini ya ditinggal Mama telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, dan saya percaya kami sekeluarga bersukacita, berdukacita, tetapi juga bersukacita karena Mama sudah ada di dalam Kristus. Ini satu hal yang membuat kami sekeluarga ada satu penghiburan, kekuatan ya. Mama di usia 96 tahun. Dan hari ini secara khusus saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai jalan pikiran kita. Saya khawatir ya, kekhawatiran saya itu bukan masalah kehidupan pribadi saya, tetapi saya khawatir antara anak-anak Tuhan yang saat ini yang masih hidup di dalam dunia ini, di mana saat ini karena pandemik ini sudah lama kita tidak bersekutu ya. Mungkin ada beberapa gereja yang sudah buka, tetapi tidak secara full melayani ya, secara penuh ya, ibadah pun dibatasi. Dan ini kekhawatiran saya bagi setiap orang ya, sebagai anak-anak Tuhan, banyak sekali gangguan, rintangan yang dihadapi ya, terutama sebagai manusia yang lemah ya, di mana dosa ini seringkali mengganggu kita ya, karena tubuh ini, Rasul Paulus berbicara tubuh ini lemah ya, karena masih terdiri dari daging, dan tubuh ini seringkali jatuh di dalam dosa. Dan kekhawatiran saya itu bertambah-tambah lagi kalau saya berpikir secara pribadi saya sendiri, di mana pada waktu tertentu kita seringkali berkumpul ya, saudara seiman, membicarakan firman Tuhan, terus berdialog tentang firman Tuhan, terus ada juga PA, ada juga persekutuan doa, ada juga ya biston atau apa, berkumpul ya, ketemu dan kita bicarakan ke firman Tuhan. Ini menjadi satu kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Tetapi karena pandemik ini, hal ini tidak bisa dilakukan ya,
paling kumpul satu keluarga ya. Kalau kumpul biasanya kita panggil beberapa orang yang kita anggap lebih mengerti daripada kita tentang kebenaran firman Tuhan, kita sharing ya, atau sesama pelayan Tuhan kita sharing, kita pertemuan di mana, itu akan menguatkan, membangkitkan kekuatan kita. Tetapi di sela-sela pandemi ini sulit sekali kita bisa berkumpul ya, karena takut ya COVID satu dengan yang lain. Kemarin Mama pada waktu dipanggil Tuhan itu, saya sudah menempatkan Mama di tempat yang betul-betul steril sebenarnya ya, di Grand Heaven. Di sana protokolnya sangat ketat sekali ya. Dalam satu hari itu ruangan itu disemprot sampai dengan 3, 4, 5 kali, terus semuanya dijaga dengan ketat. Tetapi tidak seperti biasanya ya, orang-orang bisa datang penuh sangat luar biasa. Tetapi kemarin cukup banyak ya, 100 lebih yang datang, dan itu dijagai. Dan beberapa teman saya nggak bisa datang. Saya bisa bayangkan itu pun datang sebentar-sebentar terus pulang. Saya bisa bayangkan pada waktu sebelum pandemi itu, mungkin kita bicara, kita saling menghibur, kita saling menguatkan. Itu bukan hanya sekedar datang cepat pulang, tapi bisa lama-lama ya, bahkan sampai tengah malam masih bisa berbicara, berbincang, berdoa bersama. Tetapi karena pandemik tidak bisa melakukan hal itu yang pertama. Yang kedua yang saya khawatirkan itu di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan dosa ya, penuh dengan dosa. Meskipun kita sudah menerima kuasa daripada Allah Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi. Rasul Paulus pun mengakui, dia berkata bahwa tubuh lemah, roh penurut ya, dan dia berkata, aku tahu apa yang baik tapi aku nggak lakukan, tetapi yang jahat malah yang aku lakukan. Itu menunjukkan bahwa kelemahan itu begitu kuat sekali ya di dalam tubuh itu. Dia sering jatuh dalam dosa, itu satu pengakuan. Tapi dia berkata, untung aku miliki Kristus. Nah, keuntungan memiliki Kristus ini memberikan satu kekuatan bagi setiap kita. Dan ini yang ingin saya jelaskan secara utuh, karena saya khawatir orang makin lama akan makin jauh di hadapan Tuhan. Yang biasanya bersekutu, bercengkraman, membicarakan kebenaran firman Tuhan. Sekarang karena ada waktu-waktu yang seperti gini, jarang sekali kita bisa lakukan hal itu. Dan dosa bagi setiap kita dalam kehidupan ini tidak bisa berhenti. Dikatakan dalam firman Tuhan, diibaratkan seperti singa ya, yang selalu ingin memangsa kita ya. Jadi dosa itu tidak bisa berhenti ya, dosa tidak berhenti, dosa itu terus menerus ya, bekerja siang malam untuk bukan mengganggu, tetapi yang ada di dalam diri kita. Kita jangan mengambing hitamkan si iblis, tetapi sesungguhnya kelemahan-kelemahan tubuh ini kita harus mengakui secara kejiwaan kita mengakui tubuh kita ini seringkali mengganggu, menggerogoti kita untuk melakukan dosa. Dan pada waktu kita sudah melakukan beberapa dosa yang dulunya karena sering bersekutu, berkumpul, membicarakan firman Tuhan, melakukan ibadah, apa semua itu terkikis ya. Tetapi karena sekarang ini waktu tidak bisa berkumpul ya, itu membuat satu penekanan yang sangat kuat sekali di antara anak-anak Tuhan. Ini yang jadi kekhawatiran saya. Ini yang menjadi kekhawatiran saya, karena saya rasakan sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta pun juga mengalami yang demikian. Martin Luther pun di bukunya saya baca, dia di malam hari dia sering menjerit-jerit. Dia menjerit karena kenapa tubuh ini kok selalu mengajak dia untuk melakukan dosa, dan dia sering sekali jatuh. Dan ini membayangkan sekali, apalagi kalau kita tidak mengerti, dan apalagi kalau kita tidak belajar firman Tuhan dengan benar. Banyak sekali orang yang salah pengertian tentang
tentang keselamatan yang telah Tuhan hadirkan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Banyak sekali orang berpikir bahwa setiap anak Tuhan yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia sudah melayani, hatinya ini pasti sudah sesuci salju, ya, artinya seputih salju, bukan sesuci, seputih salju, artinya tidak pernah melakukan dosa. Padahal secara jujur kita seringkali jatuh dalam dosa. Tetapi kita memiliki Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Kasih itu bukan berarti cuman Dia memberi kebutuhan-kebutuhan kita, Dia Maha Murah. Dia Maha Kasih itu memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Bukan seperti itu aja. Tetapi yang memiliki satu pengertian Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Murah itu di dalam kehidupan manusia yang bobrok, ya, di dalam kehidupan manusia yang sering jatuh dalam dosa. Di saat kita menyadari, di saat kita mengakui, di saat kita sadar bahwa kita ini manusia berdosa, Dia Maha Kasih, Dia Maha Murah, Dia mengampuni kita. Nah, hal ini hati nurani seringkali mengecoh, ya, di dalam jiwa kita. Hati nurani, Rasul Paulus berbicara, hati nurani itu jahat. Hati nurani itu bukan sesuatu yang baik tanpa kebenaran firman Tuhan. Orang sering berbicara seolah-olah hati nurani itu sesuatu yang baik. Padahal hati nurani itu setelah manusia jatuh dalam dosa, hati nuraninya sudah tidak menjadi baik. Hati nuraninya juga sudah tercemar oleh dosa. Karena di dalam hati nurani itu bekerjanya bukan menyelesaikan dosa, tetapi hati nurani itu tidak bisa menyelesaikan dosa, tetapi hati nurani itu malah menuduh, ya. Hati nurani itu malah menuduh setiap manusia. Nah, ini yang sangat bahaya sekali. Saat kita sudah seringkali mengalami satu kejatuhan di dalam dosa, yang dulunya saat teduhnya kita bangun pagi, malam hari, terus setiap satu minggu itu mungkin 3-4 kali ada pertemuan antara anak-anak Tuhan, kita bangun saat teduh. Ini boleh berkurang dengan tidak bisa bersatu itu, dan hati nurani itu mulai menggerogoti kita, dan hati nurani itu mulai berbicara, kamu itu orang berdosa, kamu itu banyak dosa, kamu tidak usah. Ya, makin hari dibuat makin jauh sama Tuhan, karena dia ditekan seolah-olah kita ini adalah orang-orang yang sangat berdosa, dan Tuhan tidak suka dengan kita. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang hatinya suci, hatinya baik, hatinya benar, baru Tuhan pilih. Dan kalau orang hatinya tidak suci, tidak baik, Tuhan benci, dan Tuhan tidak mau menoleh. Coba kita nanti akan belajar, ya, dan saya mulai ingin membuka beberapa kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Di dalam Perjanjian Lama ini orang sangat seringkali salah tafsir, ya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Kata menyesallah Tuhan telah menjadikan manusia di bumi ini bukan berarti Allah kecewa menciptakan manusia. Ini pengertian yang seperti ini tidak boleh ada dalam diri kita. Kalau kita punya pemikiran bahwa Allah kecewa dengan menciptakan manusia, berarti Allah kita ini pikirannya seperti manusia, Dia salah menciptakan manusia. Berarti kalau Dia bisa salah, berarti Allah ini ada satu kelemahan di dalam dirinya. Allah tidak maha tahu atas segala ciptaannya. Tapi kata menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, ini satu ungkapan, ya, satu ungkapan di mana Allah ingin menyatakan
bahwa dia tidak suka dengan apa yang telah dia ciptakan sebagai manusia itu untuk melakukan dosa. Intinya, pengertiannya bahwa Allah tidak suka manusia melakukan dosa. Ya, jadi kata menyesallah, Allah telah menjadikan manusia di bumi. Itu bukan berarti Allah salah menciptakan manusia dan Allah menyesal. Allah tidak bisa salah menciptakan segala sesuatunya, karena di permulaan penciptaan dia berkata bahwa apa yang dia ciptakan itu baik adanya. Kalau dia sudah berbicara baik adanya, terus dia berbicara aku menyesal, berarti seolah-olah Allah itu tidak maha tahu. Nah, pengertian seperti ini harus kita mengerti dengan baik. Kata menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, itu bukan berarti Allah memiliki pemikiran seperti kita. Waduh, aku getun, aku menyesal telah membuat sesuatu barang ini. Allah bukan seperti itu. Tetapi ungkapan menyesallah Allah, ya, telah menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, ini adalah satu ungkapan bahwa Allah tidak suka dengan apa yang telah manusia perbuatkan melalui dosa. Tetapi dia bukan menyesal menciptakan manusia. Allah tidak pernah menyesal karena Allah itu sempurna. Yang namanya sempurna itu tidak bisa menyesal. Ya, yang namanya sempurna itu kalau ada kata menyesal itu ada kesalahan berarti. Aku nyesel itu berarti salah. Ya toh? Dan Allah itu sempurna, tidak mungkin dia ada satu kesalahan. Jadi kalau perkataan di ayat ini berbicara Allah menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, itu berarti bukan Allah salah menciptakan manusia di bumi, tetapi Allah gak suka dengan apa yang telah dilakukan manusia di bumi. Karena di ayat sebelumnya dijelaskan manusia makin hari makin jahat, ini semua. Allah gak suka dengan apa yang telah dilakukan manusia dengan perkataan aku menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Tetapi harus kita mengerti lagi, saya tekankan, di dalam pengertian kita tentang doktrin Allah, jelas sekali dia maha tahu. Di dalam kemahatauannya, di dalam kesempurnaannya, gak mungkin ya ada satu kesalahan. Allah tidak mungkin sampai salah. Apalagi dia menciptakan, dia tidak mungkin sampai melakukan satu kesalahan. Allah tidak pernah salah. Ya, ini saya tekankan. Dan hal itu memilukan hatinya. Kata memilukan hatinya itu Allah sedih. Allah gak senang dengan apa yang telah manusia lakukan di dalam dosa itu. Berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku telah menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini satu ungkapan lagi, ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini jangan kita tafsirkan karena Nuh yang paling baik, ini tidak ada dosa, sehingga Allah mengasihi Nuh. Bukan seperti itu. Semua manusia berdosa, Nuh pun berdosa. Allah memilih Nuh itu karena kasih karunia. Bukan karena kebaikan Nuh, bukan karena Nuh istimewa, bukan karena Nuh sesuatu yang sangat luar biasa. Allah gak suka dengan manusia semua melakukan dosa. Nanti dibuktikan ya, bahwa Nuh pun ya hatinya bukan baik. Nuh bukan sesuatu manusia yang super baik. Dikatakan nanti di dalam Kejadian pasal 9 ayat 20 sampai 21, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ini jelas sekali Nuh melakukan dosa. Ya, dia tidak ada penguasaan diri, dia sampai mabuk anggur, dia sampai telanjang. Dan akhirnya nanti anak-anaknya melihat dan anaknya menerima kutukan apa semuanya. Dan ini menjelaskan bahwa Nuh bukan sesuatu yang baik karena dia tidak ada penguasaan diri dan dia sampai mengalami satu pemabukan. Itu jelas di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika seorang sampai melakukan hal itu tidak baik, tidak benar, berarti hati Nuh pun tidak suci, tidak baik. Dan Allah memilih Nuh bukan karena kebaikan Nuh. Demikian juga kita tahu Raja Daud dipilih di antara saudara-saudaranya. Allah berkata, saudara yang paling besar keluar apa? Allah berkata, jangan memilih, jangan melihat parasnya, tetapi lihat hatinya. Bukan berarti hatinya Daud itu baik, bagus, sehingga Allah itu memilih Daud.
Daud hatinya sangat tidak baik. Kita tahu semua, dia berzina dengan istrinya orang, bahkan hatinya begitu jahatnya. Suaminya Uria ya, dia berusaha dengan cara bagaimana supaya Uria itu mati. Daud hatinya nggak baik. Apalagi kalau kita lihat sang rasul kita Paulus, sebelumnya Saulus itu pada waktu dipanggil Tuhan dalam posisi ingin membunuh pengikut Kristus. Dan jelas sekali Saul bukan sesuatu yang baik hatinya, tapi Tuhan mengasihi. Nah, ini kita harus sadar ya, supaya kekuatan iblis itu pintar sekali, cerdik, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dengan iblis itu, dia cerdik ya, cerdik. Kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki hikmat daripada Allah, harus lebih cerdik daripada kekuatan iblis. Karena iblis itu bisa bermain bermacam-macam. Dia dikatakan bisa menyerupai bintang timur, dia bisa berubah-ubah, dia bisa bermacam-macam. Dia bisa menghasut, dia bisa menghasut hati nurani, dia bisa menghasut hati kita. Dia bisa membuat seolah-olah kita ini manusia celaka, manusia yang tidak benar. Pasti Tuhan tidak suka dengan kita karena hati kita sudah tercemar. Ingat hari ini, mungkin kita mengalami satu keberdosaan ya, sudah sering kita jauh dengan Tuhan, sudah sering kita melakukan hal-hal dosa, dimana karena pandemi ini kita sudah jauh sama Dia. Yang biasanya kita melakukan ibadah, yang biasanya kita setiap saat kita bersekutu, berdoa, kita seringkali sharing, tapi karena pandemik yang seperti tadi saya bicarakan, kita sudah terbawa dengan hal-hal yang bukan demikian, dan kita mulai merasa sudah makin jauh, dan nanti kita mulai menuduh bahwa kita memang bukan orang-orang yang memiliki hati yang suci, dan kita mulai berpikir bahwa kalau kita nggak suci, Tuhan nggak suka dengan kita, sudah tidak ada pengampunan dalam diri kita. Ingat, kita memiliki Allah yang mengasihi, kita memiliki Allah yang kudus, kita memiliki Allah yang penuh kasih dan sabar dan lebar panjang kasih setianya dalam kehidupan kita, dan kasihnya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Ibrani ya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita sudah mengenal kasih karunia Allah. Kasih karunia itu Allah itu apa? Ya, bahwa kita ditebus, bahwa kita menerima keselamatan di dalam posisi, ya saya kembalikan lagi, di dalam posisi hati kita yang masih kotor, yang kita masih belepotan dosa, kita sering jatuh dalam dosa, kita hidup di dalam dosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan selamatkan kita. Di dalam kitab Roma pasal 6 dijelaskan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena segala sesuatu yang baik dalam diri kita, Tuhan memilih kita, tetapi kasih karunia Allah hadir dalam hidup kita. Kita ingat akan hal ini, ya. Jangan kita menjauhkan, ya, seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jika iblis saat ini menekan kepada kita bahwa kita ini manusia-manusia celaka, bahwa kita ini manusia-manusia berdosa, kita sudah mengenal Kristus, tetapi selama berapa lama ini kita tidak bersekutu dan kita telah jatuh dalam dosa, bahkan dosa yang paling buruk pun, seburuk apapun. Kita ingat loh ya, antara Yudas sama Petrus. Yudas memang mengkhianati Kristus, tapi Petrus itu apa? Menyangkal Kristus, sampai dia berani bersumpah terakhir, demi
namanya demi langit bumi. Demi apa? Dia tidak mengenal Kristus, dia menyangkal Kristus. Itu satu keberdosaan yang sangat luar biasa itu. Tetapi di saat Petrus sadar bahwa kasih karunia hadir dalam hidupnya, bahwa kasih karunia hadir dalam hidupnya itu di dalam dirinya yang belepotan dosa, Tuhan telah memberikan keselamatan bagi dirinya, dan dia sadar akan hal itu, dan dia mulai minta ampun atas segala dosanya. Maka Petrus melalui kasih karunia yang dia terima, dia mengakui, dan dia mau sadar, dan dia mau berbalik kembali kepada Allah. Allah pakai dia secara luar biasa. Setelah sadar, jangan kita lakukan dosa itu lagi. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Satu pengertian yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sudah terbawa kepada hal-hal yang sangat terjerumus dalam kehidupan kita. Saya secara kejiwaan manusia, ya, manusia pada waktu menerima penekanan yang begitu berat di dalam kehidupan ini, biasanya dosa atau keegoan itu makin luar biasa kuatnya. Yang dulunya satu dengan yang lain, ya ada satu toleransi, ada satu kasih. Tetapi karena situasi yang cukup berat ini, ya, suami istri pun pada waktu si istri atau si suami kena COVID, ya, keegoan bisa keluar secara luar biasa, ya, bukan cuman karena takut ketularan, tetapi penyelamatan diri. Yang memang kita harus jaga diri kita, tetapi perhatian mungkin tidak bisa kita kunjungi, tidak bisa kita datangi karena kita betul-betul menjagai. Tetapi kasih itu harus hadir dalam hidup kita. Mungkin melalui telepon kita kuatkan, kita doakan, kita kasih omongan, kita kasih sesuatu masukan-masukan supaya si sakit ini menjadi kuat, menjadi tenang. Hal itu harus hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi saya lihat banyak sekali orang-orang yang sudah kehilangan itu semuanya. Dan akhirnya penyesalan yang terjadi di saat suaminya atau istrinya Tuhan panggil, waduh aku getun kok, waktu itu aku udah menguatkan, aku udah gini, aku udah melayani. Dan dia merasa makin jauh sama Tuhan, dia makin sedih. Itu maunya iblis. Iblis memang bekerjanya di sana saat ini, ya. Kekuatan iblis, kekuatan dosa yang ada dalam hati setiap manusia ini bekerjanya di sana. Dia bisa menjadi bintang terang. Bintang terang itu bukan dia jadi Tuhan, tetapi dia seolah-olah menjadi hal yang baik, yang suci. Ya, dia mulai mengingatkan kita, bahkan dia berkata bahwa Allah itu kudus, Allah itu baik. Kamu nggak bisa, kamu kalau sudah dosa, sudah kayak gini, kamu nggak bisa. Seperti Adam dan Hawa, pertama kali dikatakan, tidak apa-apa kalau kamu makan itu, kamu nanti bisa seperti Allah. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena bujukan si iblis, mana si iblis? Dia tidak keluar, tetapi Adam dan Hawa mulai ketakutan, mulai makin jauh sama Allah. Hal ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia. Kalau kita mengaku telah menerima kasih karunia, kita hari ini boleh jatuh dalam dosa. Engkau hari ini boleh mengalami satu keberdosaan seburuk apapun juga, sampai dengan seperti Petrus menyangkali Kristus. Tetapi saat dia mengaku dan dia mulai menginsyaafi apa yang dia lakukan, dia bertobat dan dia mengakui segala keberdosaannya. Banyak sekali kalau kita membaca di dalam 1 Petrus, tulisan 1 Petrus sampai dengan surat Petrus sampai dengan 3 Petrus itu banyak sekali. Di dalam 1 Petrus dikatakan karena engkau telah menerima oleh karena itu. Wah, ini harus kita ingat, ya, sehingga kita jangan tertipu oleh tipu daya iblis, sehingga kita makin jauh ke hadapan Tuhan, kita makin lama makin jauh. Ayo, hari ini bagi kita yang sudah mulai saat teduhnya, saat doanya, ya mungkin biasanya minggu masih bisa bernyanyi, Tuhan kau baik, aku mengasihi engkau, kasih Tuhan atau apapun juga, ya.
Dan kita mulai berapa lama ini, hampir 2 tahun ya, kita karena tidak bisa ibadah, kita nggak bisa bersekutu. Mungkin berapa orang yang masih tetap ibadah, tetapi berapa bulan ini sudah tidak beribadah dan mulai tidak bisa memuji Tuhan. Karena kalau sendirian mau nyanyi sama siapa, bingung. Ya, hari ini mulai kita bangun hal itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita kalau nyanyi dalam hati gak enak toh, masa nyanyi ku mau cinta Yesus di dalam hati, batin gitu kan gak enak. Ya mungkin bisa kalau mau nyanyi di kamar mandi, nanti tutup separuh kita siram air, kita gak jadi nyanyi. Bukan seperti itu. Tepatkan waktu kita. Kita nyanyi gak keras-keras, tapi kita bangun saat teduh itu. Kalau kita mau menyembah Dia, kita bangun saat teduh itu, ya akan menguatkan kita, akan mengembalikan kekuatan kerohanian kita, ya. Mungkin sebelum kita berdoa, mulai kita dengan perlahan-lahan supaya gak ganggu orang di sekitar kita, ya. Kita mulai ku mencinta Yesus, perlahan-lahan kita nyanyi, kita muji, dan kita mulai berkata, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Baru kita berdoa, kita mulai baca firman, kita bangun hal ini di dalam kehidupan kita. Yang biasanya sudah mulai tidak terbawa dengan hal itu, mulai kita bangun. Kita manusia berdosa, tetapi kita memiliki Allah yang panjang lebar kasih-Nya. Ya, kita datang di hadapannya, kita minta ampun kepadanya atas segala kesalahan yang selama ini sudah kita lakukan. Dia penuh dengan kasih. Sampai digambarkan banyak hal-hal yang digambarkan, seperti anak bungsu dan anak sulung, ya. Si bungsu yang pergi meninggalkan, ya, kita diingatkan melalui firman Tuhan. Dia bahkan pada waktu si bungsu mau datang, dia menantikan. Ini satu ungkapan kasih Allah yang begitu besar bagi kita sebagai anak-anaknya. Mungkin kita sudah lama tidak datang di hadapannya, mungkin sudah lama kita tidak membangun ibadah, tetapi kita bisa membangun ibadah secara pribadi kita sendiri-sendiri. Dan kita dengan membangun ibadah secara pribadi sendiri, ya, kekuatan daripada Roh Allah akan hadir dalam kehidupan kita, ya. Dosa akan dikikis kembali dan kemenangan-kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi harapan saya, ini yang menjadi keinginan saya, ya, sehingga waktu-waktu akan datang, mungkin kita masih cukup lama kita tidak bisa bersekutu, beribadah bersama-sama, tetapi kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan, kekuatan dari ibadah setiap individu boleh terjadi dalam kehidupan kita kembali, dan dosa dikalahkan. Amin firman Tuhan. Ya, kita dudukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengingatkan kami, di mana hari-hari ini kami sudah sangat jauh di hadapan-Mu. Bahkan mungkin di antara kami juga hamba-Mu telah jatuh dalam dosa beberapa kali. Dan dosa-dosa ini menggerogoti kerohanian kami, dan kami merasakan Engkau makin hari makin jauh. Dan hati nurani kami menuduh kami bahwa seolah-olah kami sudah tidak ada pengampunan. Melalui kebenaran firman ini, Kau mengingatkan kami, jangan Kau tinggalkan kasih karunia yang hadir dalam hidupmu. Jangan menjauh. Hari ini Tuhan, kami ingat bahwa kami memang mengalami satu kelemahan. Oleh karena itu, kami harus tetap melekat kepada Engkau. Kami akan membangun hal ini kembali dalam hidup kami. Kami akan menjadi kuat kembali di hadapan-Mu, sehingga segala dosa akan kami kikis, akan kami hancurkan di dalam kuat kuasa-Mu. Tuhan, hendaknya setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini, kami mulai menuruti daripada Allah Roh Kudus yang telah Kau hadirkan dalam hidup kami. Kami akan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Kami akan selalu bertanya-tanya di hadapan-Mu. Kami selalu ingin membangun ibadah kami. Kami ingin selalu memuliakan Engkau. Kami ingin selalu memuji dan mengucapkan syukur di hadapan-Mu, sehingga kekuatan Allah boleh hadir dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima segala sesuatu daripada Engkau. Kekuatan, kasih karunia telah Kau hadirkan dalam hidup kami, sehingga kami selalu kuat di dalam Kau, dan kami telah menerima pengampunan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.